Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membawakan materi mengenai konduksi melalui pipa berongga, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Cahya dengan NIM 19023 15016 dari batch IF 15 Cilacap dengan jurusan D3 Teknik Mesin Prodi Rekayasa Industri dan dosen mata kuliah perpindahan panas yaitu Bapak Dr. Dianta Mustafa. Oke, sebelum memulai masuki materi, alangkah baiknya kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu mengenai konduksi melalui pipa berongga. Panas konduksi radial melalui pipa berongga. Jadi, salah satu contohnya adalah ketika pipa panjang yang membawa uap atau air panas, maka panas yang melalui pipa tersebut akan hilang melalui dinding pipa. Untuk arah perpindahan panas, dalam hal ini radial, tetapi dapat diperlakukan sebagai konduksi satu dimensi. Jadi, seperti yang dilihat pada gambar tersebut, terdapat pipa memanjang. Jika kita melihat dari depan, maka kita akan nampak seperti lingkaran dengan ada lubang di tengahnya. Nah, arah perpindahan panas bergerak secara radial dimaksudkan di sini adalah kita tahu bahwa lingkaran sendiri memiliki radial, yaitu jarak antara titik pusat ke garis terluar dari lingkaran itu ke garis lingkaran tersebut. Maka dari itu arah perpindahan panas yang dimaksudkan di sini adalah secara radial yang diperlakukan sebagai konduksi satu dimensi. Mengapa? Karena konduksi satu dimensi ini hanya melibatkan sebagai luas. Kemudian kita berlanjut menuju ke hukum Fourier. Kita tahu sendiri hukum Fourier yaitu Q sama dengan min K dikali A kali dt per dr. Kita tahu bahwa K sendiri adalah konduktivitas termal dari suatu material tersebut. Kemudian A adalah luas area dari perpindahan panas. Seperti yang dilihat pada gambar tersebut, kita tahu bahwa Q sendiri adalah head loss atau perpindahan panas yang dimulai dari dalam hingga ke sisi luar dari pipa berongga tersebut. Kemudian dengan rumus dari luas tersebut adalah 2 PRL. Kemudian ada DT yaitu perbedaan temperatur yang menyeberangi dari ketebalan suatu pipa berongga. Kemudian DR adalah ketebalan dari suatu pipa berongga tersebut. Bisa dilihat di situ ada R1 yang menunjukkan jari-jari inner atau jari-jari dalam dari pipa berongga tersebut. Kemudian ada R2 yaitu jari-jari titik antara titik pusat pipa berongga dengan sisi outer atau diameter terluar dari pipa tersebut. Kemudian ada T1 atau suhu inner dari pipa berongga dan T2 adalah suhu dari outer pipa berongga tersebut. Dan melibatkan L juga di sini. L sendiri adalah panjang sesungguhnya dari pipa berongga tersebut dengan satuan adalah meter. Nah, berikut adalah cara menghitung head loss-nya. Kita tahu bahwa Q sama dengan min KA dikali dt per dr. A sendiri di sini kita ganti dengan 2 PRL dari heat area surface dari pipa berongga itu sendiri dengan rumus 2 PRL. Kemudian dt yaitu difference temperature atau perbedaan suhu dan juga per dr. Sehingga kita bisa memasukkan nilai dari K itu sendiri, kita mensubstitusinya sehingga menghasilkan nilai min 2pi dikali L kali A kali R kali dt per dr. Bisa dilihat pada gambar lingkaran tersebut ada garis yang menunjukkan R yaitu jari-jari antara titik pusat pipa berongga ke diameter terdalam. Kemudian juga ada dr yang dimaksud adalah rasio diameter inner dari pipa berongga. Kemudian ada T
adalah suhu inner dari pipa berongga tersebut. Kemudian T plus dt adalah perbedaan suhu yang dihasilkan dari suhu terdalam dengan suhu terluar. Separating the variable yaitu dengan memisahkan variabel dan mengingat bahwa H atau heat loss sendiri adalah konstan under steady state dalam kondisi yang steady, sehingga didapatkan persamaan yaitu dr per r sama dengan min 2pi dikali L kali K per H dikali dt. Kemudian kita dapat mengintegralkan di antara dengan limit atau dengan batasan, yaitu integral dr per r dengan limit r1 batasan bawah dan batasan atasnya r2 sama dengan min 2pi lk per H dengan integral dt batasan atas t2 batasan bawah t1, sehingga didapatkan ln r2 atau jari-jari tadi per R1 jari-jari yang dalam sama dengan min 2pi LK per H heat loss-nya dikali T2 min T1 adalah dT atau perbedaan temperatur. Kemudian didapatkan hasil H sama dengan min 2pi LH dikali T1 min T2 per ln R2 per R1. Kemudian kita pindahkan posisi 2pi LK-nya menjadi 1 per 2pi LK dikali ln R2 per R1, sehingga dapat disederhanakan menjadi T1 min T2 perubahan temperatur per R. R sendiri yang dimaksudkan adalah hambatan. Hambatan panas terjadi karena adanya diameter bidang yang dilalui oleh panas itu sendiri, sehingga didapatkan hasil seperti tersebut. Nah, karena sudah menjadi R, maka kita harus membahas dulu R yang dimaksud adalah apa. R sendiri adalah resistensi termal. R itu ada karena adanya perpindahan panas yang melewati suatu bidang yang mengakibatkan adanya perbedaan temperatur antara permukaan sebelumnya ke permukaan setelah melalui permukaan setelahnya. Bisa dilihat pada garis tersebut, T1 yaitu suhu dari panas atau kalor tersebut ke T2 dengan R hambatan yang dilalui. Hambatan sendiri adalah hambatan panas yang harus dilalui oleh suatu panas itu sendiri melalui suatu bidang. Dengan hasil yang kita dapatkan tadi, R sama dengan ln R2 per R1 per 2pi LK. Berikut adalah salah satu contoh soal pengaplikasiannya. Itu dalam bahasa Inggris dan saya akan maksudkan dalam bahasa Indonesia. Jadi, a thick steel pipe of inner radius 5 cm. Jadi, dalam pipa besi dengan ketebalan radius dalamnya yaitu 5 cm dan ketebalan dindingnya 5 mm yang membawa air chilled untuk keperluan air conditioning. Untuk permukaan surface, untuk permukaan dalamnya memiliki suhu 15 derajat Celcius dan the heat gained by the water. Dan dengan panas yang membawa air tersebut dengan 0,7 kW per meter panjang dari pipa. Carilah suhu terluar dari temperatur pipa itu. Berikut adalah pembahasannya. Jadi, kita perlu mengetahui beberapa komponen dalam penghitungan sebelum kita mencari perhitungan yang lebih lanjut. Kita harus tahu bahwa di sini kita menggunakan steel pipe, yaitu pipa besi dengan konduktivitas termal yaitu 54 watt per milikelvin per meter Kelvin. Kemudian L ini wajib kita ketahui, yaitu karena untuk menghitung surface area dari bidang pipa berongga. Kita tahu bahwa panjang kita di dalam soal tidak diketahui berapa panjang pipa yang digunakan, tapi standarnya atau secara umum
Jika tidak disebutkan dalam soal, maka kita menggunakan 1 meter sebagai ukuran yang standar untuk panjang suatu pipa berongga. Kemudian ada R1 yaitu jari-jari inner dengan sebesar 0,05 meter dan juga jari-jari outernya yaitu 0,005. Jika kita jumlahkan R1 dan R2 menghasilkan 0,055 meter. Kemudian T1 atau T inner dengan suhu 15 derajat Celcius. Tapi kita di sini disuruh untuk mencari berapa suhu T2-nya atau suhu terluar. Dan di sini kita sudah dijelaskan head loss-nya yaitu sebesar 0,7 Kelvin watt per meter. Bisa dilihat di gambar, itu ada H yaitu head loss yang dilalui panas nantinya dari titik pusat ke sisi terluar. Kemudian ada K di mana adalah konduktivitas thermal dari bahan pipa tersebut yaitu dari besi. Kemudian ada R1 yaitu inner radius, R2 outer radius, T1 suhu inner dan T2 suhu outer. Nah, sehingga didapatkan perhitungan seperti ini. R atau hambatan thermal itu sendiri didapatkan dengan ln R2 per R1 per 2pi LK. Ln dari suhu radius terluar yaitu 0,055 per 0,05 per 2pi dikali L-nya tadi 1 meter dikali konduktivitas thermalnya jadi 54 W per meter Kelvin, sehingga didapatkan 2,8 kali 10 pangkat min 4 Kelvin per watt. Dan kita tahu bahwa rumus dari head loss itu sendiri yaitu different temperature atau perbedaan suhu dibagi dengan hambatan thermal yang dilalui panas. Kita tahu bahwa head loss-nya tadi sudah disebutkan dalam soal yaitu sebesar 0,7 dikali 10 pangkat 3 dijabarkan seperti itu sama dengan T2 min 15 adalah suhu inner per R yang kita hitung dapatkan 2,8 kali 10 pangkat min 4 dan kita dapatkan suhu terluarnya adalah 15,2 derajat Celcius. Kemudian kita berlanjut ke radial heat conduction to composite cylinder. Di sini maksudnya adalah bagaimana kita mengetahui radial heat conduction, jadi panas konduksi yang melalui beberapa lapis komposit dari silinder atau suatu pipa berongga. Bisa dilihat di situ terdapat ada 1, 2, 3, terdapat 3 layer yang dibatasi oleh masing-masing bidang. Yang pertama ada R1 yang menjelaskan jari-jari dalam atau inner. Kemudian ada R2 yaitu jari-jari yang outer dari inner yang melapisi suatu permukaan inner dari pipa berongga. Kemudian ada R3 sendiri adalah mungkin suatu lapisan yang melapisi suatu bidang inner tadi. Kemudian ada R4 adalah lapisan terluar yang membatasi untuk mengurangi panas keluar yang melapisi R3 lapisan yang menunjukkan jari-jari R3 itu. Dan ada suhu-suhu T1, T2, T3, T4 bisa dilihat seperti di gambar, dan konduktivitas thermal di masing-masing di mana inner dan outer radius yang kita maksudkan dari R1 R2 itu sendiri adalah satu material yang sama, sehingga konduktivitas thermalnya dia disebutkan hanya Ka, yaitu suatu konduktivitas thermal suatu bidang A, kemudian Kb suatu konduktivitas thermal bidang B, dan Kc adalah konduktivitas thermal bidang C. Dan bagaimana penggambaran hambatan panas yang akan dilalui panas itu sendiri bisa dilihat ada gambar di sana. Jadi penggambaran hambatan ini kita mengikuti konsep dari hambatan listrik, di mana R panas itu sama seperti R listrik, sedangkan T adalah suhu adalah seperti arus yang mengalir. Kemudian ada perbedaan suhu di masing-masing layer yang berbeda. Kan kita tahu dengan konduktivitas thermal A
B, dan C dengan masing-masing jari-jari yang kita ketahui sehingga didapatkan persamaan untuk masing-masing hambatan, yaitu RA atau yang material yang paling dalam, yaitu dengan rumus ln R2 per R1 per 2pi L kali konduktivitas termal suatu bidang A. Kemudian ada RB ln R3 per R2 di per 2pi kali L kali konduktivitas termal material B, dan RC ln R4 per R3 per 2pi L kali konduktivitas termal C. Jadi perbandingan radius di sini adalah dari perbandingan jari-jari terluar per jari-jari terpendek atau jari-jari di bawahnya, jari-jari dalamnya. Dan didapatkan persamaan total, yaitu H sama dengan T1 min T4 per RA plus RB plus RC. Jadi perbedaan suhu per hambatan RA, B plus C hambatan total panas. Atau bisa kita uraikan dari masing-masing layer, yaitu T1 min T2 per RA, kemudian ada T2 min T3 per RB, kemudian ada T3 min T4 per RC, atau dari suhu terdalam dengan suhu terluar per RA plus RB hambatan dalam dan hambatan luarnya, dan seterusnya. Jadi intinya cara menghitung heat loss di sini adalah menggunakan atas basisnya adalah perbedaan temperatur dan juga hambatan panas karena suatu material yang melapisi pipa perongga tersebut. Kemudian ada radial heat conduction melalui hollow sphere. Analisis dari panas radial yang mengalir melewati suatu dinding pada hollow sphere sama dengan hollow cylinder dengan menggunakan turunan dengan hasil seperti yang diberikan sebagai berikut, yaitu ada H sama dengan T1 min T2 per R, di mana R adalah R2 min R1 per 4 pi R1 R2 kali K. R1 R2 inner dan outer dari radius sphere. Sphere di sini adalah yang dimaksudkan bola, maka dari itu kan R-nya menggunakan rumus luasan juga. Nah, ini yang digunakan adalah rumus luasan dari bola atau sphere. Dengan K, kita tahu sendiri bahwa K adalah thermal konduktivitas dari material dengan watt per meter Kelvin. Berikut adalah salah satu contoh soal lain mengenai konduksi melalui pipa perongga. Steel pipe, suatu pipa besi dengan diameter dalamnya 248 mm dan diameter terluarnya adalah 254 mm untuk membawa uap. Untuk mengurangi heat loss pada pipa, maka untuk menghalanginya kita gunakan 3 cm tebalnya dari 85% magnesia dan 5% glass wool pada atas. Kemudian permukaan terluar suhu dari pipa dan permukaan suhu terluar dari glass wool yang terukur adalah 152 derajat Celcius dan 47 derajat Celcius. Kemudian kita disuruh untuk mencari yang A, yaitu the heat loss atau hilangnya panas, perbedaan panas dari 65 meter length of pipeline. Jadi L-nya adalah 65 meter. Kemudian jika ada inner surface temperature of the pipe wall, jadi temperatur dari permukaan terdalam dari pipe wall itu sendiri. Dalam slide ini udah digambarkan secara jelas gambar-gambarnya, mulai dari A, B, C, D, material A, B, C, D yang masing-masing dibatasi oleh bidang masing-masing dengan penggambaran suhu yang sudah jelas. T1 menggambarkan suhu innernya, kemudian T2 suhu di atasnya inner, lapisan yang melapisi bidang inner, kemudian T3 lapisan kedua yang melapisi lapisan sebelumnya, dan juga T4 adalah suhu terluar yang nantinya akan ke lingkungan. Ada D1 yaitu diameter terdalam yang dari pipa tadi, kemudian D2
juga masih dari pipa atau outer diameter dari steel pipe-nya. Kemudian ada D3 yaitu diameter dari pipa ditambahkan dengan 85% magnesia, dan D4 adalah suhu total diameter total dari keseluruhan pipa perongga tersebut. Dan penggambaran untuk hambatannya bisa dilihat ada garis RA, RB, RC dengan suhu T1, T2, T3, T4 yang melalui RA, RB, dan RC. Untuk menghitungnya kita harus mencari dulu apa saja yang diketahui. Kita tahu bahwa steel pipeline-nya dengan panjang 65 meter, kemudian ada D1 dengan panjang 0,248 meter, D2 0,254 meter, kemudian D3-nya 0,254 ditambahkan 2 dikali 0,03 sama dengan 0,314. Kan ada D4-nya 0,314 ditambah 2 kali 0,05 dihasilkan 0,414. Jadi di sini mengapa untuk D3 D4 kita menambahkannya dengan 2 dikali 0,03. Kita tahu bahwa steel pipe yang memiliki diameter 0,254 steel pipe-nya saja yang dibatasi D1, D2. Kemudian di soal disebutkan bahwa dilapisi dengan suatu lapisan dengan ketebalan 0,03. Jadi dengan 0,03 ketebalan di sini berarti jarak atau jari-jari yang dihasilkan dari titik steel pipe terluar ke lapisan yang digunakan itu 0,03. Sehingga untuk jari-jari totalnya maka kita harus mengalihkan 2. Diameternya kita harus mengalihkan jari-jarinya. Diameter adalah 2 kali jari-jari, maka ditambahkan 2 dikali jari-jari tersebut. Begitupun untuk yang material yang melapisi untuk yang kedua. Kemudian suhu yang kedua kita ketahui 152 derajat Celcius, kemudian suhu terluarnya yaitu 47 derajat Celcius. Kemudian dari tabel 14,1 maksudnya tabel yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan konduktivitas thermal dari steel pipe yaitu 54 watt per meter Kelvin, kemudian ada konduktivitas material B yaitu 0,07 watt per meter Kelvin, dan KC-nya yaitu 0,04 watt per meter Kelvin. Jadi yang di sini cari adalah Q, head loss-nya, dan juga suhu inner atau suhu terdalam dari steel pipe-nya itu sendiri. Jadi untuk menghitungnya kan Q sama dengan difference temperature, perbedaan suhu dengan hambatan yang dilalui panas. Nah, untuk hambatan itu sendiri kita harus mencari satu persatu. Dan di sini kita tahu hambatannya ada 3, RA, RB, RC. RA sendiri tadi steel pipe, RB tadi magnesia 85% magnesia, dan yang ketiga ada wool yang paling atas, yang paling terluar. Kita bisa menghitung seperti rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu dengan rumus ln D2 per D1 per 2PL kali konduktivitas thermal steel pipe, ln 0,254 per 0,248 per 2Pi kali 65 kali 54 sama dengan didapatkan 1,08 kali 10 pangkat 6 Kelvin per watt. Begitu pula dengan RB sama saja, hanya saja perbandingan diameternya berbeda. Kalau yang tadi adalah kalau yang RA tadi dia menggunakan diameter outer per diameter inner dari steel pipe-nya. Kalau ini perbandingan diameter dari magnesia per diameter dari diameter outer steel pipe-nya per 2PL kali KB, sama perhitungannya ln 0,314 per 0,254 per 2pi kali 65 kali KB nya 0,07 didapatkan 7,42 kali 10 pangkat min 3 Kelvin per watt. Begitu pula dengan RC, ln dari D4 atau diameter terluar dari wool per D3 yaitu diameter dari steel pipe plus ditambahkan dengan 80% magnesia per 2pi dikali L yaitu panjang pipa sendiri dikali KC konduktivitas thermal material C
sama dengan ln 0,414 per 0,314 per 2pi kali 65 dikali 0,04 dapatkan 0,0169 Kelvin per watt. Ini adalah hasil dari RA, RB, RC. Kemudian the head loss rate kita dapatkan Hi sama dengan T2 min T4 per RP plus RC. Kita sudah menghitung berapa RP-nya, kita berhitung RC-nya berapa, udah diketahui, maka kita bisa langsung menghitung Hi-nya. Kan tadi yang diketahui T2 dan T4-nya, maka kita dapat langsung hitung T2-nya tadi 152 min 47 suhu terluarnya per RP plus RC yang kita ketahui 7,42 kali 10 pangkat 3 plus 0,0169 didapatkan 4.317 watt head loss-nya. Nah, kemudian menuju pertanyaan selanjutnya, kita disuruh untuk mencari berapa temperatur inner, temperatur di dalam steel pipe. Jadi di dalam lingkaran ini adalah steel pipe. Di sini adalah inner diameter, kemudian ini adalah outer diameter. Nah, yang kita cari adalah temperature yang ada di dalam sini. Kita sudah mengetahui persamaan yang kita pelajari sebelumnya, T1 min T2 per RA. Jadi perbedaan suhu temperature di inner dan outer dari steel pipe per hambatan pada steel pipe itu sendiri, yaitu di inner dan diameter dari steel pipe. Kita sudah mengetahui berapa Hi-nya atau head loss-nya, yaitu sebesar 4.317 sama dengan T1 dikurangi T2 yang kita ketahui yaitu 152 derajat Celcius per RA-nya kita sudah menghitung tadi, hasilnya adalah 1,08 kali 10 pangkat 6 dan dihasilkan T1-nya ketemunya adalah 152,005 derajat Celcius. Note the temperature drop across the metal wheel is negligible. Catatan bahwa suhu yang melewati metal, dimaksudkan di sini adalah suhu di dalam metal itu intinya dia lebih tinggi daripada suhu terluar. Jadi semakin keluar semakin teredus panasnya, sehingga tujuan untuk mengurangi temperature atau heat di luar itu tercapai dengan melapisi beberapa material tadi. Sekian penjelasan dari saya mengenai konduksi pipa berongga. Apabila ada salah kata atau mungkin ada kesalahan yang tidak saya sengaja maupun saya sengaja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga penjelasan dari saya dapat membuat Anda paham mengenai materi conduction on pipa berongga, konduksi dan pipa berongga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.